Halo teman-teman, jumpa lagi dengan gue Dewa. Di podcast pertama ini, narasumber siapa? Narasumber kita siapa? Oh, Frater Peter. Ya, Eh, di podcast pertama ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Frater Peter. So, sebentar ya, gue masukin dulu Frater Peternya. Halo Frat. Halo bro. Apa kabar? Sehat? Puji Tuhan sehat. Gimana lu di sana? Sehat, Sehat? puji Tuhan. Gimana di sana? Aman nggak kondisinya? Waduh, mohon maaf nih. Mohon maaf, lampu gue nyala sendiri. Nah, Wih, canggih banget sehat itu nih, Frat. sehat. Iya, di sini kan udah maju Oh, teknologi siap. tahun 2021. Siap. Gokil. Jadi gini nih Pak, gue mau nanya-nanya nih sebenarnya sama lu. Lebih ke Boleh? sharing aja. Boleh kan? Buat berbagi kepada Sharing teman-teman. ya. Ya, buat bagi ke Oke, teman-teman aja. Pertanyaan pertama boleh nih bro, Pak. santai aja. Mulai pertanyaan pertama aja. Kenapa sih lu mau jadi calon imam? Kenapa gue mau jadi calon imam? Kenapa pertanyaannya terlalu sulit sih? Dari awal-awal udah sulit amat. Maaf. Kenapa gue mau jadi calon imam? Pertamanya karena gue dulu misdinar, Oke. terus gue ngelihat Romonya yang tugas ya itu aja. Dulu itu namanya Romo Yosep, Ya. Romo Beni, Romo Ketut, SPD semua. Ya. Lalu mereka pernah kunjungan ke rumah. Buat gue itu sangat menyentuh ya. Romo mau datang ke rumah umatnya, mengunjungi, ngajak ngobrol, itu menguatkan sekali. Lalu pernah kejadian, gue pernah tugas misdinar, Romo kepala tuh nanya ke bokap gue. Bokap gue ngomongnya gini, Romonya nanya gini, Bapak punya berapa anak laki-laki? Bokap gue jawab, ada 3 Romo. Ya satulah ikut saya, gantiin saya. Nah bokap gue langsung nunjuk, ini aja nih yang paling bandel nih, namanya Peter gitu. Padahal sih gue nggak bandel, muka gue aja yang rada beringas, tapi padahal hati gue mah, iya, Hello Kitty gitu bro. Masyo kalau kita itu. Gila. Berarti perjalanan lu dari dipromosin sama almarhum bokap lu ya? Ya sempat dipromosiin ya. Gokil. Jadi di situ bokap lu berperan untuk mengetuk hati lu lah ya. Berat kan? Ya, Ini anak gua nih. tapi yang paling ini ya bro, paling menggerakkan gue tuh sebenarnya orang tua tuh akhirnya ngelarang sih. Waktu gua keterima di seminari menengah tuh orang tua ngelarang. Jadi tuh Oke. kocak deh. Udah tes, daftar, keterima, terus orang tua ngelarang. Udahlah nggak usah, SMK aja dulu, terserah kamu mau kemana. Mm-mm. Zaman itu kan, zaman kita dulu kan SMK tuh lagi booming-boomingnya kan. Lulus Iya. SMK langsung kerja, lulus SMK langsung kerja. Pikirannya langsung duit. Cuan kalau sekarang. Masyuk. Tapi ketika diminta nggak boleh masuk ke seminari, gue maksa. Oke. Udah keterima sekarang. Kalau suruh SMK dulu, belum tentu daftar lagi besok-besok. Terserah orang tua mau yang mana. Nah, gue nantang orang tua gue sih. Tapi ini nantangnya jadinya baik sih. Sampai sekarang tetap melanjut. Berarti kan gue berhasil menghidupi tantangan gue sendiri. Gitu bro. Berarti sampai sekarang orang tua lu dukung nggak? Bisa 100% dukung sih. Walaupun sebenarnya ibu dan bokap tuh selalu berbicara ya di tengah-tengah. Kalau mau keluar ya silakan. Kalau mau lanjut ya didukung. oh jadi Tapi kalau mau keluar ya nggak masalah. dikasih plus minusnya lah, beratkan gitulah. Jadi Ya, lu mau milih yang mana? karena sebenarnya panggilan itu kan pilihan pribadi ya. Betul. Antara pribadi lo sama yang memanggil lo. Oke. Dalam konteks ini Tuhan. Oke. Walaupun dari gue dapat panggilannya kan dari orang lain. Contohnya tadi bokap gue atau romo paroki atau teman-teman yang lain. Tapi gue yakin kok itu Tuhan yang hadir dalam diri mereka. Iya. Pasti Tuhan ada Gue rencana so lah suci buat lo. banget gue ngomong gitu. Masyuk. Kayaknya ya, Ngomong-ngomong tentang rencana panggilan, indah nih kayaknya. ngomong-ngomong tentang panggilan, Oke eh, bro. suka dukanya apa sih dalam panggilan lu?
Pasti nggak semua melulu soal suka dong. Pasti ada dukanya juga dong. Tuh, ada suka, ada duka. Ada berjumpa, ada berpisah. Oke. Ada yang harus dikorbankan setiap langkah yang semakin pasti itu pasti ada yang dikorbankan. Betul. Sukanya dulu apa dukanya dulu nih? Ya, cerah. Mau sharing yang enak dulu atau yang pahit dulu? Bebas. Gue mau yang pahit dulu aja ya. Boleh. Yang pahit. Ketika masuk seminari menengah, otomatis itu setara SMA ya. Ya. Tadi yang kayak lu bilang ya bro, bokap gue udah nggak ada. Mm-mm. Bokap gue nggak ada itu, gue baru tinggal di seminari menengah tuh 3 bulan kalau nggak salah, apa 4 bulan. Ya. Mm. Jadi tahap pertama gue dalam jalan panggilan ini diawali dengan kehilangan sosok yang berpengaruh besar lah untuk hidup gue. Mm. Ya nggak ada bokap gue nggak ada lah gitu aja. Lu semua Betul. juga nggak ada bokap masing-masing, nggak ada lu pada kan. Betul, iya. Kan pertemuan antara kedua sel itu yang membentuk lu berdua. Mm-mm. Lu berdua. Pertemuan kedua itu membentuk lu. Membentuk gua Gua gitu loh. pribadi gitu. Ah. Iya, membentuk gua. Bokap gua nggak ada. Goyang tuh maksudnya bukan joget, tapi pengen keluar. Nah, gitu Pengen konsepnya bro, keluar. maaf. Iya, oke. Pengen keluar tuh sebenarnya, tapi di situ waktu gua pulang ke rumah ketemu teman-teman Miss Dinar banyak. Ada yang ketemu, ada yang cuman lewat doang pakai motor lewat. Tapi gue ngelihat orangnya yang lewat pakai motor itu menguatkan gue. Dia hadir berarti kan, walaupun dia nggak mau ngomong sama gue mungkin. Orang itu hadir. Itu sedih juga ya. Dia cuma datang lewat, walaupun di hati gue sih senang sih dia hadir. Oke. Gue menutupi kesedihan kehilangan bokap 2 tahun. Lalu ketemu sama Romo Ambrosius Lolong yang pernah di Harapan Indah juga. Oke, oke. Ambrosius Lolong. Dulu Romo-romo. gue manggilnya ini Lolong. Dia awalnya ya itu nanti ada masuk di cerita lucu sih, tapi gue masukin aja lah selipan di sini. Oke. Pertama kali gue ketemu dia, Mm-mm. kan dia kurus ya, mukanya kayak tukang-tukang gitu kan. Gue datang main bola bareng dia, dan kebetulan seminari lagi ada pembangunan. Gue pikir dia salah satu tukang di situ. Main bola bareng kan, terus wah enak bang, oper bang. Main bola bagus, mainnya baik. Selesai gue mandi, makan malam, ketemu tukang itu lagi. Kok tukang ini ada di seminari, ngapain? Nggak ada attitude-nya lu. Ngapain bang, kesini bang. Ternyata dia frater pendamping gua. Malu banget gua waktu Pokoknya itu. frater Pamong. Malu banget. Iya, frater pamong gua. Yang Oke. dampingin gua setahun. First impression-nya adalah dia tukang bangunan. Tapi sama dia gue mengolah kehilangan bokap gue. Karena dia bikin sesi waktu itu, sesinya melepaskan yang disayangi. Ya mungkin arahnya adalah melepaskan pacar, melepaskan orang-orang yang pernah ada di hati waktu SMP. Ya. Ya Daniel ya, Dewa ya. Entah yang waktu SD Oh, atau yang ya. baru ketemu. Siap, frater. Tapi, Siap, frater. Tapi di situ kenanya gue adalah kehilangan bokap. Gue ngobrol sama dia 3 jam lebih. Dan itu cukup membantu karena dia bilang, ada temen gue bro, bokapnya udah nggak ada dan dia masih lanjut. Mau tahu siapa? Romo Dipta. Oke. Sekarang di Harapan Indah juga tuh. Iya. Dia sebut nama itu menguatkan gue ketika masih frater, ada seperti itu gue ada ya ternyata. Ya. Gue bisa menjadikan itu balik lagi panggilan gue. Maksudnya semangat untuk tetap berada di seminari. Betul. Lalu
gue memberanikan diri daftar sampai tahun terakhir, lulus, daftar ke seminari tinggi. Di seminari tinggi sama, lagi-lagi kehilangan orang yang disayangin. Siapa orang yang disayangin? Kakak gue sendiri. Ya. Awalnya gue mau lanjut seminari lanjut jadi frater karena mikir ada kakak gue kan. Oh ya. Kakak gue tau lah, kakak gue daftar sekolah tinggi penerbangan tapi di ATC-nya bukan pilotnya. Udah lulus. Jadi pikiran gue waktu itu adalah gue jadi frater, gue lepasin semuanya, gak mikirin orang tua, gak mikirin adik, tuh ada kakak yang bantu mikirin. Oh ternyata salah. Itu pikiran manusiawi gue, tapi ternyata Allah mengarahkannya nggak bisa. Ya. Kakak lu harus pulang. Kakak gue akhirnya meninggal juga di tahun pertama gue jadi frater. Baru 6 bulan juga gue jadi frater. Berat bro. Ya. Langsung mikirin keluarga otomatis. Ya pasti. Lalu ada kejatuhan-kejatuhan yang lain apa? Ya sempat senang sama cewek, suka sama cewek. Manusiawi bro. Manusiawi, tapi nggak pada tempatnya. Gue sebagai seorang frater terus suka sama cewek. Terus ada lagi nyokap gue sakit, kanker payudara, pendarahan di otak. Sebenarnya yang paling berat ke keluarga sih beratnya, karena gue sebagai anak seolah-olah kabur dari rumah dan nggak mikirin keluarga. Padahal di sini juga mikirin. Ya pasti. Adik, orang tua, gue mikirin. Ya karena mau bagaimanapun lo pasti pemikirannya adalah keluarga. Maksudnya kita nggak bisa bawa diri sendiri lah. Walaupun sebenarnya nggak bisa 100%. Ketika kita mikir keluarga, gue nggak bisa fokus ke jalan gue sebenarnya. Nggak bisa, dua rel itu berbeda. Tapi gue memposisikan diri untuk tahu waktu dan tahu tempat. Ada waktunya gue bisa, itu gue sendiri dan itu gue fokuskan untuk keluarga. Tapi untuk misalnya dalam kondisi pelayanan, ya gue fokus untuk pelayanan, gue nggak mikirin keluarga. Bukan berarti gue nggak sayang sama keluarga, tetapi gue bisa memposisikan diri dan menempatkan waktu pada yang tepat, waktu yang tepat. Ya, wah mantap. Itu dukanya bro. Ya tapi mantap, duka lu penuh dengan liku-liku sekali dan penuh dengan wow. Nggak semua orang bisa melewati itu bro. Itu batu-batu sih, batu-batu besar lah, bukan batu-batu kerikil ya. Itu batu besar maksudnya. Ya batu besar, tapi bersama kita pasti bisa, asik. Udah kayak lagu aja. Udah kayak pilpres aja lu. Bersama kita pasti bisa. Ya, coblos nomor 1. Oh masuk. Ya, kalau sukanya apa nih? Kan udah bisa dilalui, semuanya bisa dilewati. Bukan kekuatan gua. Ya. Gua pasti bisa ngelewatin itu semua ya berkat kalian juga. Orang-orang yang kenal gua, yang mendoakan gua juga dalam perjalanan ini untuk ngelewatin satu persatu batu-batu itu. Walaupun ya tertatih-tatih. Kayak naik gunung lah, lutut nyentuh dada, bahkan lutut bisa nyentuh muka kali. Saking tingginya batu. Iya. Tapi itu pasti terlewati. Iya. Sukanya bro, sukanya gue bisa menjadi diri gue sendiri. Bebas. Bukan berarti di rumah nggak bebas. Gue malah lebih bebas lagi di rumah. Bebas dalam arti kemanapun gue akan bertugas, siapapun yang akan gue temui, pasti akan ada orang-orang yang bisa mengerti dan bisa memahami. Yang paling penting adalah gue dianggap ada. Itu aja. Karena ketika kita bisa menganggap sesama kita ada, lu ada, gue menghargai lu sebagai manusia juga. Oh, itu buat gue udah cukup untuk oke, gue bisa masuk ke sini. Karena kadang ada yang nggak mau masuk, nggak mau terima ya. Iya. Tapi buat gue itu udah sangat jauh lebih dari cukup ketika gue dianggap oh ada frater di sini. Udah gitu aja. Simple kebahagiaan gue. Oh ya, sekarang lu tugas di mana? For info aja. Sekarang gue tugas di Gereja Salib Suci, Paroki Cilincing. Mantap, mantap. Paroki Cilincing itu istimewa lah. Datanglah ke tempat kami. Nanti kalau udah nggak COVID tapi. Ya, pastilah. Nanti kalau udah ada hal yang baru lagi, ntar ada rencana hebat yang akan dibuat, asik. Wah, ditunggu nih rencana-rencana hebatnya dari Frater Peter.
Enggak lah, enggak cuman gua, ini bersama Maksudnya dari kegiatan bersama, bersama teman-teman rencana OMK di bersama. sana. Setuju, teman-teman OMK. Karena masa depan gereja ada di tangan OMK. Jadi jangan pada pergi coy OMK OMK. Mau Walaupun lu di luar negeri, mau lu di mana, mau di Antartika kayak di luar angkasa kayak. Kan di planet lain planet kan kalian kan. Tapi siap. tetap harus ingat Mentang-mentang udah masuk lingkungan Jakarta. lo, wilayah lo. Siap, siap. Ya, Gitu sih. ya semoga. Apa ada lagi yang mau gue sharingkan? Pertanyaan lagi yang menarik mungkin? Ya, gue juga berharap sih OMK juga nggak patah semangat dalam kondisi menghadapi kondisi pandemi ini sih. Karena dengan maksudnya nggak banyak acara segala macam itu membuat eh, teman-teman OMK males nih. Jadi malahan menghambat kreativitas mereka untuk berkreasi. Setuju. Tetapi gini, gue sih mengubah di sininya, kita nggak harus tatap muka, nggak harus face to face. Ini aja Lu kita punya nggak tatap muka kan ide, ya kayak gini. iya ya. Contohnya gini, di sini tuh lu punya ide, lu bisa sampaikan ke teman-teman yang lain. Ide itu tetap bisa jalan walaupun kita nggak ketemu bareng. Contohnya kita bikin apa kur rekaman masing-masing gitu, cover Boleh. atau ini rencana besarnya ada bikin drama juga, tapi belum jalan juga sih karena gue yang disuruh bikin skripnya, gue lagi padat nantilah bisa Siap. dibikin pelan-pelan. Oke. Siap, siap. Dan di sini kebetulan pada doyan sepedaan, ada yang sampai Sentul sepedaannya bro. Wah. Bayangin utara nih, kita di utara nih di Cilincing, sepedanya ke Sentul berdua doang, luar biasa nggak? Itu luar biasa sekali. Luar biasa. Kalau yang rame-rame ya jauhnya Suropati lah, Menteng, Nah, Monas, Ancol, ya deket-deket situ. Yang tapi ya kita tetap menjaga protokol kesehatan semua, jelas. harus Semuanya pada bawa minum, cuci semuanya tangan. pada bawa hand sanitizer, Ya. sarung tangan, jelas. Semuanya lengkap lah. Ini kita balik topik lagi ya, Frat. Topik, oke. Oke. Ini gue mau nanya nih, pingin tahu aja. eh Sebelum jadi calon imam, cita-cita lu itu apa sih sebenarnya? Ya, cita-cita zaman kecil kan banyak ya. Dulu gue pengen jadi pemain bola sebenarnya. Oh, siap. Nah, teman-teman OMK Aloysius 4 sekarang itu pasti pada tahu lah. Ada Dewa, ada Adrian dulu, sekarang dipindah Aloysius 2 apa 3 tuh dia? Satu. Udah pindah Oh, 1 malah ya, bukan 2 atau 3. ya. Terus ada siapa lagi ya? Ada Tommy. Oke. Tuh tahu ketika main di lapangan RW 26 itu kan. Iya, ingat Tiap banget itu. minggu main. Dulu gue pengen banget jadi pemain bola, atlet profesional lah. Nah, Tapi ya terbatas. Zaman itu olahraga juga belum begitu maju. Jadi orang tua ngelarang juga. ya. Tapi itu Bener-bener. juga yang membentuk gue berani masuk ke Seminari Mertoidan. Karena keinginan gue untuk jadi pemain profesional di sana bisa tersalurkan. Oke. Di sana bintang 5 fasilitasnya. Gue nggak bohongan. Lapangan bola punya sendiri, indoor punya, lapangan basket punya 2, lapangan voli punya 2, lapangan tenis meja setiap angkatan punya 2 meja. Ada lapangan badminton. Wow. Kalau mau main PS ada rental banyak. Oh enggak, itu bukan keahlian ya. Itu Itu kayaknya hiburan. itu Itu hiburan hiburan. yang tidak Hiburan. ketahuan itu. Ketahuan lah kan, kita boleh keluar. Di sana tuh boleh keluar seminggu sekali, bro. Dalam Oh. waktu 2 jam. Jadi Oke. kalau main PS sejam setengah lah. Mesin 2 jam, main sejam setengah, setengah jamnya udah penjaga warnetnya aja main lah. Penjaga PS-nya aja main nggak apa-apa. Dikorbanin setengah jam nggak apa-apa. Nggak lewat itu. Nggak kelewat. Ada waktunya, harus balik pada Oh. waktunya. Kalau nggak dimarahin ya pastinya. Nggak dimarahin lah. Tapi ya tau lah, namanya ada aturan pasti ada konsekuensinya. Oh, ada sanksi berarti. Kalau baca bahasa hukumnya hukuman, Ya. sanksi.
Tapi di sana itu sebenarnya hiburan. Kenapa hiburan? Iya. Hukumannya tuh menarik. Oke. Menarik. Aduh, sampai mencekik gua kan. Suruh cabutin rumput, suruh nanem tanaman. Nah, itu menumbuhkan kecintaan alam. Apalagi suka naik gunung kan. Beuh, itu mah bukan hukuman tapi hiburan. Ya berarti dihukum aja terus, Bro. Ya nggak gitu konsepnya. Canda, canda, canda. Dari duka lu tadi, ada nggak di mana cerita titik terendah lu sebagai panggilannya dalam panggilan? Titik terendah ya. Paling rendah lu. Sempat jadi di seminar itu ada namanya Romo Pembimbing Rohani, pendamping rohani ya. Ngedampingin perkembangan rohani gua. Ya. Ada psikolog yang mendampingi perkembangan kepribadian gua. Ada Romo Rektor. 3 sosok ini menyatakan bahwa mungkin keluarga lebih membutuhkan kehadiran mufrad di rumah. Nah, dalam tanda kutip itu bahasa halus. Dalam tanda kutip artinya ya keluar aja. Iya. Sempat diminta untuk keluar aja, tapi nyatanya sampai detik ini gue masih lanjut. Kenapa? Karena gue waktu itu ngelawan sih, bukan ngelawan, tapi memberanikan diri untuk meminta waktu. Oh nggak bisa, saya nggak bisa mutusin sekarang, saya butuh waktu. Bisa nggak Romo 2 bulan lagi saya akan jawab. Itu bener-bener stres. Plan B udah disiapin semua, kontak semua teman-teman yang punya kerjaan. Ya. Yang punya, waktu itu pikirannya juga simple sih, nge-grab kayak apa-apa kayak, ya kan. Paling simple. Walaupun gue ngontak juga ke teman yang kerja di perusahaan A, B, C. Gitu. Setelah kontak itu semua, ngomong keadaan itu ke nyokap, itu posisi ketika nyokap lagi kemo karena kankernya. Dia kemo, jadi butuh orang yang mendampingi ya. Masuk akal sih, make sense ketika disuruh menjaga orang tua di rumah. Iya. Tapi ketika kita berpikir seperti itu kan, berarti gue harus full 24 jam, apakah gue harus meninggalkan jalan panggilan gue untuk mendampingi orang tua? Durhaka juga sih kalau nggak dampingin kan, tapi mendampingi apakah harus di rumah full? Nah, inilah titik rendah gue tuh, gue bener-bener down. Gue nggak tahu gimana, akhirnya gue pergi ke Jawa sih. Gue sampai marahin semua keluarga gue. Keluarga dari nyokap gue marahin. Karena gue ngerasa, lah ini nyokap gue saudari lu nggak ada yang peduli sama sekali. Katanya keluarga. Iya. Sampai titik itu. Dan ketika memang nggak ada tanggapan, ya akhirnya di kepala gue itu udah, ya udah, gue keluar aja lah. Itu paling rendah gue, bro. Itu kurang lebih tahun 2017 kalau nggak salah. Oke. Dan 2017-2018. apa yang membuat lu bisa bangkit dari titik rendah lu itu? Itu posisi gue di Semarang, karena nyokap gue Semarang. Gue nggak mikir langsung balik ke Magelang. Karena ini keganggu nggak? Nosi nggak ada suara mobil? Nggak apa-apa. Ya? Aman. Aman ya. Gue posisi waktu itu naik kereta ke Jogja, kendaraan umum ke Magelang. Magelang gue pinjam motor. Ada kakak angkat lah. Motor yang kakak angkat ini gue bawa ke Semarang. Wah, jauh. Dari Semarang gue nggak mau mikir pulang ke Magelang secepatnya, tapi gue ngerasa gue punya saudara. Siapa saudara itu? Bukan saudara kandung, bukan saudara dari nyokap. Saudara gue itu keluarga gue di seminari yang udah keluar. Angkatan gue yang tinggalnya di sekitaran Semarang, gue samperin ke salah satu kosan. Oke. Dulu dia frater Projo Semarang. Dia ngekos, punya kafe. Itu langsung di kepala gue tuh langsung pikiran, wah gue bisa bikin kafe, bisa gini. Padahal butuh budget, tapi nggak pikiran budget waktu itu, pikirannya bisa bikin ini gitu doang. Tapi ketika ketemu dia punya pertanyaan yang menyentil gue sih. Bukan menyentil, menampar dan menonjok. Wah. Menohok. Berarti sangat keras dalam. Ya? Pertanyaannya keras.
Oh enggak keras sih. Pertanyaannya dia baik-baik nanyanya. Oh, Dia maksudnya, nanyanya gini, oke. Frat, eh, apa yang bisa lu bagikan ke umat lu? Wah itu pertanyaan, posisi gua udah di ujung tanduk, gua ditanyakan itu apa yang bisa gua bagikan. Jawaban gua waktu itu langsung gini dong. Tanpa mikir, tanpa apa, langsung jawab, gua nggak punya apa-apa. Yang gua punya cuman waktu, 24 jam gua punya. Oke. Dan itu yang bisa gua bagikan ke semua orang. Hmm. Nggak tahu dari mana atau apa, tapi teman gue ini, nggak usah sebutin namanya ya, dia Iya. bilang, ini jawaban yang gue tunggu-tunggu selama ini. Selama ini gue nyari jawaban kayak gini. Jawaban yang nggak mikirinnya materi. Karena ada beberapa yang bilang, ya ntar lah, tunggu gue jadi imam dulu, ntar baru gue kasih duit ke umat. Gue kasih duit ke umat. Hmm. Dan jawaban itu di luar pemikiran gue. Gue nggak mikir gue mau ngasih duit ke umat. Karena buat gue umat malah yang menghidupkan kita semua, calon imam. Kita bisa kuliah, kita bisa makan, ya itu dari kolektor umat. Kan ada tuh kadang untuk pendidikan calon imam gitu kan. Nah itu kan dari umat. Ya. Memberikan apa ya, entah kenapa ketika dia ngomong kayak gitu gue tersemangat lagi, tersulut lagi gue. Oke. Oh iya bisa, gue masih bisa, gue bisa. Terus akhirnya gue nginep di rumah saudara yang kandung, saudara adik dari nyokap. Pulang pagi-pagi buta, jam 4, jam setengah 5 lah. Nggak buta ya, itu udah cerah ya. Dari Semarang pulang ke Jogja. Gue Oke. nggak balikin motor lagi. Gue ngelewatin Magelang, nggak balikin motor, gue langsung ke Sendang Sono sih. Di Wow. situ gue diem sampai sore, sampai jam 2-an. Gue diem doang, nggak ngapa-ngapain. Nah disitulah gue ngerasa punya lagi apinya tuh bisa gue pegang. Itu sih bro, yang membalikan gue. Lu diam di Sendang Sono, terus lu dapat apa, pencerahan apa yang lu dapat tadi tuh? Gue nggak dapat pencerahan sih di sana. Oh, gua kira. Jadi hari itu juga gue harusnya pulang ke Jakarta. Oke. Udah beli tiket, Heeh. tapi belum dicetak kan. Heeh. Ada teman lah di Jogja yang kuliah di Jogja, gue minta tolong dia cetakin, kita ketemu di Sendang. Ya ketemu sama dia lagi, daring lagi, dan dia menguatkan sih. Oke. Sangat menguatkan, kenapa? Karena dia ngomongnya gini, ehm, pengalaman lu belum tentu dimiliki semua orang. Tapi pengalaman lu bisa jadi nanti akan dialami oleh orang lain. Entah kapan. Oke. Kehilangan-kehilangan, lalu ada yang masih sakit, dan lain-lain. Ya, sekarang sih kerasa ya, ketika banyak yang sedih, kehilangan, plus sakit COVID, Iya. gue ngerasa ya itu hal yang pernah gue lalui, Heeh. walaupun dulu kan kasusnya bukan COVID ya. Iya, pasti bukan lah, beda Ya itu kan. sih, terus akhirnya pulang ke Jakarta, sampai di Jakarta gue dapat kabar salah satu perusahaan menerima dengan gaji 5 juta sebulan, Wow. tapi gue nggak bisa kuliah reguler. Gue kuliahnya hari Sabtu Minggu. Iya. Noisy kan? Noisy nggak? Enggak apa-apa. Masih masih nggak noisy kok. Masih bisa ya? Masih aman. Pel. Nah terus ketika dapat itu gue langsung kontrol sih. Itu gambling kan ada 2 pilihan nih. Akhirnya pilihannya lanjut. Udah gitu aja. Wow. Penguatannya di situ. Langsung cobaannya langsung dikasih di depan mata. 5 Berarti, juta sebulan lu mau nggak? wow. Berarti sosok teman bener-bener menguatkan lu ya. Bukan teman sih, keluarga lah belum bilangnya malahan. Bukan sekedar teman. Masuknya keluarga, dan gue yakin sih Allah bekerja melalui mereka semua. Betul. Ya. Nih Frat, gue mau nanya nih, makna panggilan nih. Dari tadi kita ngomong tentang panggilan. Apa sih makna panggilan buat lo? Makna panggilan apa ya?
Maksudnya makna panggilan tuh apa? Maksudnya makna panggilan lu menjadi frater itu bagaimana maknanya? Buat lu sendiri tuh bermakna sebagai apa? Apakah lu eh, senang dengan itu atau maknanya lu bermakna banget buat hidup lu atau hanya gue jalanin ini karena ya udah salah kadarnya gue jalani Ya, atau lu oke. malahan menemukan hal-hal baru yang lu nggak bisa pelajarin itu di sekolah biasa atau di mana? Oke. Eh, menjalani jalan panggilan seperti ini sebenarnya nggak jauh beda sih sama kalian di luar ya. Bisa juga punya kesenangan, sama-sama main game, Ya. sama-sama punya hiburan yang sama, kesukaan yang sama. Di sini bahkan OMK juga senangnya sepedaan, main game sama, nggak jauh beda. Hmm. Teater, seminaris, di seminari menengah ya juga sama. Tapi panggilan itu apa? Panggilan itu pilihanmu sendiri, benar-benar dari hatimu sendiri. Mau itu sebagai calon imam, mau itu sebagai calon bapak atau calon ibu, Ya. calon suster, itulah panggilan. Bener-bener panggilan itu tanggapan kita menanggap kayak kita ngangkat telepon lah, tanggapan lu mau ngangkat teleponnya nggak, panggilannya dari dia mau lu tangkep nggak. Mau dong. Kadang gue ditelepon nih dari cewek A, cewek B, cewek C, tapi ada panggilan dari Tuhan. Nah lu mau ngangkat yang mana gitu, tanggapan lu yang mana gitu aja. Siap, siap. Dan menurut lo Kurang tiap lebih gitu. oke, misalnya pilihan-pilihan yang kita nanti kan ada, lo bilang seumpama kayak panggilan satu, panggilan dua, cewek A, cewek B, panggilan Tuhan. Menurut lo setiap panggilan yang kita terima itu memiliki konsekuensi yang berbeda-beda nggak? Pasti dong. Konsekuensinya ya ya ada masing-masing, Ya benar, beda-beda. masing-masing. Dan pastinya itu yang Tapi semua itu, Mm-mm. tapi semua konsekuensi itulah yang juga menghidupkan. Ya. Mengapa? Karena kita ketika mau memilih panggilan yang mana, kita sudah harus bisa memikirkan konsekuensinya semuanya. Untung rugi kah? Atau baik tidak baik kah? Mm-mm. Kalau buat gua pilihannya adalah ini baik sama yang lebih baik, yang mana pilihannya. Nah, pilihlah itu. Lu cuman mau pilih yang baik ya boleh. Atau lu mau pilih yang lebih baik ya silakan. Itu pilihan lu. Dan lu harus konsekuensinya adalah konsisten dengan pilihan lu. Ya kita nggak tahu ya ke depannya akan terjadi seperti apa. Tapi ya semoga gue bisa konsisten dengan pilihan gue. Amin. Tetap semangat, Nih. bro. Oh ya nih, gue perlu apa ya? Pesan nih buat teman-teman yang mau jadi eh, masuk ke seminari dalam masa-masa seperti ini tuh bagaimana menurut lo? Pesannya buat teman-temannya, buat orang tuanya kah? Oke. Itu bagaimana? Uh, seminar itu tempat kita ngembangin diri kita sepenuhnya. Jadi untuk teman-teman yang mau masuk, silakan masuk. Nggak harus jadi imam masuk seminari menengah. Kenapa seperti itu? Karena kita benar-benar digodok sematang-matangnya. Diselisih seleksi oleh alam. Betul. Bahkan nggak sedikit kok yang sukses setelah masuk seminari dulu. Ada teman-teman. Bahkan Jakob Utama almarhum itu juga lulusan seminari. Ya. Gitu. Untuk orang tua, jangan pernah ngerasa, kan dalam perjalanan gue ya, kadang orang tua tuh ngerasa, aduh jangan anak saya frater, anak orang lain aja. Pengennya yang lain aja, nggak apa-apa lah, saya doain yang lain, tapi jangan anak saya. Ya, kalau kayak gitu ya juga berat. Ya. Kenapa? Kenapa sih orang tua punya pikiran kayak gitu? Kadang kan mikir, nanti kalau saya udah tua, saya siapa yang dampingin, siapa yang nemenin saya, dan lain-lain, bla 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 itu. Mm-mm. Tapi secara jujur, ketika kita ada di jalan panggilan, ketika keluarga lu butuh, gue yakin
lu orang pertama yang hadir. Kenapa? Ketika lu menikah, memilih jalan menikah, misalnya, ini gue bukan membandingkan tapi kurang lebih ya gambaran. Betul. Ketika lu menikah, lu punya istri, lu mau nggak mau kalau orang tua lu sendiri sakit, lu harus izin sama istri lu harus izin sama kerjaan lu harus misalnya jauh, lu harus izin cuti, Iya. anak-anak lu mau ditinggalin, pasti yang dipikirkan banyak. Nah, ketika kita menjadi seorang imam, menjadi calon imam, izin ya sekali aja, izin ke romo pendamping atau izin ke romo kepala, datang. Ya, kita orang pertama yang pasti akan datang. Gue yakin itu. Ya Jadi pasti bisa. jangan pernah ngerasa ketika anak lu masuk seminari, anak lu menghilang. Oh, itu salah banget. Jadi silakan biarkan anakmu berkembang lebih baik menurut dirinya. Kalau menurut orang tua kita beda zaman. Wah, mantap. Gitu sih bro. Bijak sekali. Udah lama nggak brainstorming dengan Frater Peter itu udah lama kan kita udah nggak ngobrol panjang seperti ini. Iya bro, lama banget. Terakhir kita ngobrol panjang ini 9 tahun yang lalu ya. Waktu gua masih SMP kan. Kita masih SMP. Ya pemikirannya masih pemikiran bocah. Pemikiran Iya, main aja, main masih aja. pemikirannya main game doang. Siap. Tentu lah lu juga berubah lah cara pikir lu lah. Semua orang Semua kalau orang nggak berubah menjadi lebih baik. Amin. betul. Nggak mungkin semua orang itu pasti semuanya berubah. Tinggal lo menjadi yang lebih baik atau lebih buruk aja. Ya kalau gue lebih baik ya bagus lah. Berarti orang-orang yang dulu bilang gue dulu salah gitu aja. Ya, pasti. Gue nggak pernah mikir lo buruk kok. Kan gue tau lah. Kita saling kenal lah ini. Maksudnya jelek buruk lu kenal jelek buruk gue kenal jelek buruk lu. Dan ya orang berubah. Dan semuanya pasti juga kalau emang orang mau niatnya berubah jadi baik ya pasti akan jadi baik. Amin. Ada ini nggak nih Ya. salam-salam buat OMK di sini apa kek bilangnya mana kek itu terserah lu. biar OMK lebih maju gitu. Ya tetap semangat walaupun di masa pandemi kita punya banyak waktu untuk memikirkan planning yang panjang untuk kedepannya. Betul. Semoga setelah pandemi semua planning ini bisa terlaksana. Oh itu bagus sekali. Jadi kita udah siap, planningnya udah mateng banget, tinggal jalan. Tek. Tetap semangat bro. Mantap. OMK Aloysius bisa lah. Amin. Mulai dari ini, besok episode kedua lebih oke lagi, episode 3 lebih oke lagi, terus berkembang terus. Terus disuspend. Enggak lah, jangan. Jangan mungkin bisa ngundang OMK lain ya, dari OMK Alfonsus dan Petrus contohnya ya. Kan dulu kita secara garis besar wilayah besar Aloysius itu. Oh ya, betul. Alfonsus, yang Petrus. Wah, itu kalau kita undang mungkin bisa dibikin gathering lagi atau gimana nanti ke depannya atau by Zoom atau apa. Boleh. Bisa ketemuan bareng tuh. Wah. OMK kan banyak. Betul. Dan Siapa mungkin tahu bisa sharing kerjaan, sharing apa kan bisa. Dan mungkin dari OMK dekenat lainnya ya, misalnya kita mau ngobrol sama dekenat lain segala macam bisa lah. Boleh. Itu juga oke sih. Atau bahkan bikin kompetisi bareng kan, misalnya jadi panitia bareng, boleh. kompetisi. Menarik. Bagus. Sip. Ide bagus, di planning aja, matengin aja. Di planningin dulu aja, nanti untuk realisasinya ya amin. Pada waktunya pasti akan terrealisasi. Iya, betul. Entah sama lu, entah sama anak-anak lu ntar. Siap. Siap, Rat. Thank you banget udah memberikan waktu lu untuk ngobrol-ngobrol di sini sama OMK Lusius. Sorry dengan segala keterbatasannya. Salam buat teman-teman di sana. Salam sehat selalu, jaga kesehatan, tetap jalanin 5M itu, pasti semua akan indah pada saatnya, gue yakin.
5 miliar ya bro? Enggak gitu Pak, 5M. Iya 5M kan? 5 Enggak. miliar. Ya, hati-hati dengan cuan merah. Siap. Ya, Tetap sehat-sehat semuanya. Salam buat yang lain. ya, Kembangkan terus kreativitas kalian. siap. Keren. Terima kasih Frater. Sama-sama bro. Salam. See you. See you. Oke teman-teman, segitu aja konten kita bareng Frater Peter, podcast yang menarik dan pengalaman-pengalaman yang menarik dari dia. Dri, sini Dri. Loncat. Jangan dong. Oke, gimana? Tadi seru nggak? Seru banget ya. Oke. Gila, gue dengernya tuh dari balik layar udah, aduh, gini ya ternyata mau jadi seorang frater seminaris lah ya. Iya, banyak suka dukanya. Soalnya gue juga sempat ada, karena adik gue pun seminaris juga kan, mantan ya dia ngajarin mungkin ya bukan panggilannya. Oke. Ya jadi ya lumayan nih suka dukanya tuh wow banget ternyata. Wow, ternyata banyak batu-batu besar yang itu menjadi pelajaran hidup buat dia. Oke, kalau gitu gak usah pakai lama-lama, kita closing aja nih lah. Ya oke. Jadi kita bakal masih banyak konten menarik lainnya nih guys. Pasti dong, harus dinantikan kayaknya. Pokoknya tetap stay tune aja. Ini Stay baru tune. satu konten kita ya. Baru Betul. podcast nih, konten pertama nih jelas gitu. Pertama the first kali Oke, jadi gitu aja. Jangan lupa like, Komen. subscribe. So, gue Dewa. Gua Adrian, Stay safe. stay healthy. Bye.